Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil presentasi kami dengan judul Tinjauan Manajemen Strategis. Yang pertama, pengertian manajemen strategis menurut bahasa. Menurut Ismail Solihin, kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah strategos atau stratus yang berarti militer atau memimpin. Yang kedua, menurut para ahli. Menurut Fred R. David, manajemen strategis adalah seni dan ilmu merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan itu. Menurut bahasa Inggris, kata manajemen berasal dari kata manage yang artinya mengelola. Pengelolaan dilakukan melalui proses atau pengelolaan dilakukan berdasarkan urutan dan fungsi manajemen itu sendiri. Menurut Bambang Haryadi, pengertian manajemen strategis adalah sebuah proses yang disusun secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, mengimplementasi strategi, dan mengevaluasi strategi yang akan dijalankan, dan semua itu untuk mencapai visi dan misi sebuah organisasi. Manfaat manajemen strategi terbagi menjadi dua sisi, yaitu dari sisi keuangan dan sisi non-keuangan. Dari sisi keuangan itu sendiri, manfaatnya adalah untuk meningkatkan penjualan, produktivitas, dan profitabilitas. Kemudian, memperbaiki kinerja keuangan jangka panjang. Adapun dari sisi non-keuangan, yaitu ada tiga. Yang pertama itu meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan kinerja manajemen, memahami strategi kompetitor. Tahap-tahap manajemen strategis. Tahap-tahap manajemen strategis ada 3. Yang pertama, perumusan strategi. Perumusan strategi adalah tahap awal yang dilakukan pada proses manajemen strategis, yang meliputi 1. Pengembangan visi dan misi, 2. Identifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, 3. Menganalisa kekuatan dan kelemahan internal, 4. Merumuskan tujuan jangka panjang, 5. Menghasilkan strategi alternatif, dan yang keenam, memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan. 2. Implementasi strategi. Pada tahap ini, dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan anggaran, mengembangkan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. 3. Evaluasi strategi. Tahap ini adalah tahap akhir dari manajemen strategis. Ada 3 kegiatan pokok dalam evaluasi strategi. 1. Mengkaji faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. 2. Mengukur kinerja. 3. Melakukan tindakan korektif. Tindakan korektif adalah tindakan untuk menghilangkan kemungkinan penyebab ketidaksesuaian yang dikenali atau situasi lain yang tidak dikehendaki. Istilah-istilah penting dalam manajemen strategis. Istilah-istilah penting dalam manajemen strategis ada 9. Yang pertama yaitu kesempatan dan ancaman eksternal. Kesempatan dan ancaman eksternal ini merucut kepada pemerintah, budaya, ekonomi, sosial, hukum, teknologi, serta tren persaingan yang secara signifikan dapat memberikan profit keuntungan atau membahayakan suatu institusi di masa mendatang. Yang kedua yaitu pembuat strategis. Pembuat strategis adalah individu yang paling bertanggung jawab atas kegagalan atau kesuksesan. Yang ketiga yaitu tujuan tahunan. Tujuan tahunan adalah target kurun waktu yang pendek harus dicapai institusi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Yang keempat yaitu kekuatan atau kelemahan internal.
Kekuatan atau kelemahan internal adalah aktivitas institusi yang bisa dikontrol yang dijalankan dengan sangat baik atau buruk. Yang kelima, kebijakan. Kebijakan adalah alat untuk mencapai tujuan tahunan. Yang keenam, pernyataan visi dan tujuan. Yang ketujuh, kelebihan kompetitif adalah manajemen yang tentang membisarkan dan mempertahankan kelebihan kompetitif. 8. Tujuan jangka panjang. Tujuan yang dalam prosesnya memakan waktu lebih dari 1 tahun. Yang kesembilan, strategi. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Manajemen strategi. Yang pertama ada visi dan misi. Visi dan misi merupakan alasan mengapa perusahaan tersebut didirikan. Yang kedua ada analisis lingkungan eksternal internal, yaitu realisasi dari misi perusahaan terhadap lingkungan eksternal dan internal. Yang ketiga ada analisis pilihan strategi, yaitu proses memilih strategi-strategi yang akan digunakan ke depannya. Yang keempat ada susunan jangka panjang, yaitu pembuatan susunan jangka panjang yang mengacu pada strategi yang telah dipilih. Yang kelima ada strategi fungsional, yaitu memperjelas hubungan strategi awal dengan strategi akhir. Yang keenam ada pengevaluasian, yaitu mengevaluasi strategi yang telah dijalankan perusahaan tersebut.